Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini, kita akan membahas sistem peredaran darah pada manusia. Adapun untuk tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah kita dapat mengetahui komponen penyusun sistem peredaran darah pada manusia. Kemudian kita dapat membedakan dan menjelaskan fungsi darah, sel dan plasma dalam sistem peredaran darah manusia. Kemudian kita dapat membedakan dan menjelaskan macam pembuluh darah manusia. Dan kita pun dapat menjelaskan bagaimana proses peredaran darah kecil dan peredaran darah besar pada sistem peredaran darah manusia. Pada sistem peredaran darah itu tersusun oleh beberapa komponen, yaitu yang pertama ada darah, yang kedua pembuluh darah, yang ketiga jantung. Nah, untuk darah itu tersusun dari sel-sel darah merah atau eritrosit dan sel darah putih leukosit, dan selanjutnya ada keping darah atau trombosit. Nah, darah pun itu tersusun oleh salah satu komposisinya adalah plasma darah. Selanjutnya, untuk pembuluh darah itu terdiri dari 3 macam. Ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah vena, ada pembuluh darah kapiler. Nah, untuk jantung itu sendiri, dia terdiri dari 4 ruang, ya, di mana 2 ruang itu adalah serambi, serambi kanan dan serambi kiri, dan 2 ruang di bawahnya yaitu bilik kanan dan bilik kiri. Untuk komponen darah manusia, komposisinya itu adalah 55% itu terdiri dari plasma atau cairan, dan sisanya 45% itu terdiri dari sel-sel, baik itu sel eritrosit, trombosit, dan leukosit. Nah, untuk gambar penampang pembuluh darah yang disayat secara membujur, nah kita bisa lihat di dalam pembuluh darah tersebut terdapat beberapa macam sel darah. Ada sel darah merah atau eritrosit, ada sel darah putih leukosit, dan ada trombosit atau keping darah. Nah, di dalam pembuluh tersebut pun terdapat cairan atau plasma sebanyak 55% tersebut. Komposisi dari plasma atau cairan darah sebanyak 55% tersebut yaitu tersusun dari air, garam-garam mineral, protein plasma, dan senyawa yang ditransportasikan oleh darah seperti nutrisi yang kita makan, yaitu berupa glukosa, asam lemak, dan vitamin. Terus ada produksi sama metabolisme, gas-gas respirasi yaitu oksigen dan karbon dioksida beserta hormon-hormon. Nah, untuk elemen seluler atau berupa padatannya sebanyak 45% komposisinya penyusun darah. Nah, itu terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, untuk leukosit itu sendiri ya atau sel darah putih itu terdiri dari beberapa macam ya. Nah, itu ada basofil, ada eosinofil, limfosit, monosit, dan neutrofil. Nah, untuk sel darah putih dia memiliki beberapa jenis dilihat dari bentuk intinya. Ya, inti di dalam sel darah putih tersebut ya. Sedangkan untuk sel darah merah dan trombosit ia hanya memiliki satu ya, satu jenis seperti itu. Sekarang kita akan membandingkan
antar sel dan plasma darah. Bagaimana perbandingan antar sel dan plasma darah, ya. Untuk plasma darah sebelumnya sudah kita bahas di slide sebelumnya bahwa plasma darah ini dia terdiri dari 90% air dan 10%-nya zat terlarut. Nah, untuk plasma darah dia berbentuk cair dan berwarna kuning. Nah, sekarang yang akan kita bandingkan adalah sel darahnya, ya. Apa sih perbedaan antara sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit, ya. Itu dilihat dari yang pertama, dari bentuknya, ya. Untuk bentuk sel darah merah atau eritrosit, dia berbentuk bulat pipih dengan cekung di tengahnya, atau nama lainnya adalah bikonkaf, bulat pipih dengan cekung di tengahnya. Kemudian, untuk sel darah putih atau leukosit, bentuknya tidak tetap dan dia bergerak amuboid, artinya gerakannya seperti amuba dan bentuknya lebih besar dari eritrosit atau sel darah merah. Sedangkan keping darah atau trombosit, bentuknya itu kecil, tidak beraturan. Nah, sekarang yang kedua, perbedaan dilihat dari intinya. Dari ketiga sel darah tersebut, yang memiliki inti hanyalah sel darah putih atau leukosit. Kemudian, dilihat perbedaannya dari hemoglobin. Yang memiliki hemoglobin hanyalah sel darah merah atau eritrosit. Dilihat dari volume. Untuk volume sel darah merah atau eritrosit, ia berjumlah 5 juta per milimeter kubik. Sedangkan sel darah putih atau leukosit jumlahnya adalah 6.000 sampai 9.000 per milimeter kubik. Sedangkan trombosit atau keping darah jumlahnya adalah 200.000 sampai 300.000 milimeter kubik. Dari usia, sel darah merah atau eritrosit itu lebih lama umurnya atau waktu hidupnya ketimbang dua sel darah yang lainnya. Untuk sel darah merah atau eritrosit, usia hidupnya adalah 120 hari. Sedangkan sel darah putih atau leukosit, waktu hidupnya hanya 2 minggu. Dan keping darah atau trombosit, waktu hidupnya adalah 5 sampai 9 hari. Nah, untuk tempat pembuatannya, sel darah merah atau eritrosit itu dibuat di hati dan limfa pada saat masih bayi, ya, atau fetus. Dan sesudah dewasa, sel darah merah ini akan dibuat di sumsum tulang. Sedangkan sel darah putih atau leukosit diproduksi atau dihasilkan oleh sumsum merah, jaringan limfoid, dan kelenjar limfa. Untuk trombosit atau keping darah, tempat pembuatannya yaitu di sumsum tulang. Untuk fungsi sel darah merah atau eritrosit yaitu mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Untuk fungsi sel darah merah itu yaitu mengangkut O2, itu berkaitan dengan hemoglobin atau Hb yang dikandung atau yang terdapat di dalam sel darah merah. Karena yang mengikat oksigen adalah hemoglobin. Kemudian, pada sel darah putih atau leukosit, dia berfungsi untuk membunuh kuman. Selanjutnya trombosit atau keping darah fungsinya adalah membantu dalam proses pembekuan darah. Sekarang kita akan bahas mengenai proses pembekuan darah
yang dilakukan oleh trombosit atau keping darah. Nah, di sini kalian bisa lihat ada bagaimana terjadinya proses pembekuan darah. Yang pertama, pada saat kita terluka, ya, yang terjadi adalah trombosit akan segera pecah. Ya, pada saat kita luka, trombosit otomatis pecah. Nah, pada saat trombosit pecah, dia akan mengeluarkan yang namanya tromboplastin atau trombokinase. Nah, tromboplastin atau trombokinase ini akan mengaktifkan protrombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium. Kemudian, trombin akan mengaktifkan fibrinogen menjadi fibrin atau benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin yang sudah dihasilkan, lambat laun akan menutupi luka yang kita alami. Kalian bisa lihat pada gambar tersebut, ya, pada gambar slide ini, ya, dengan perbesaran beberapa kali, ya, dengan perbesaran tertentu akan terlihat jelas adanya benang-benang fibrin, ya, di mana benang-benang fibrin ini yang akan mencegah sel-sel darah merah untuk keluar dari tubuh kita atau mencegah terjadinya apa, ya, darah yang keluar itu dalam jumlah banyak atau luka tersebut menjadi tertutup dan darah pun berhenti, seperti itu. Sekarang kita akan bahas golongan darah menurut sistem ABO. Nah, golongan darah itu ada beberapa jenis, ada golongan darah A, B, AB, dan O atau 0, ya. Nah, untuk golongan darah A memiliki agglutinogen A, sedangkan agglutininnya adalah beta atau anti B. Nah, untuk golongan darah B memiliki agglutinogen itu B, sedangkan agglutininnya adalah alfa atau anti A. Nah, untuk golongan darah AB memiliki agglutinogen A dan B. Sedangkan untuk agglutininnya, golongan darah AB ini tidak ada atau tidak memiliki agglutinin. Nah, sekarang untuk golongan darah O atau 0, agglutinogennya itu tidak ada. Nah, sedangkan untuk golongan darah O atau 0 ini memiliki agglutinin alfa dan beta atau anti A dan B. Pada proses agglutinasi atau penggumpalan itu dapat terjadi karena agglutinin menyerang agglutinogen. Jika agglutinin alfa bertemu dengan agglutinogen A, maka akan terjadi agglutinasi atau penggumpalan. Demikian pula jika agglutinin beta bertemu dengan agglutinogen B, akan terjadi penggumpalan atau agglutinasi. Jadi, jika dilihat dari agglutinin dan agglutinogen yang terkandung oleh setiap golongan darah, dapat disimpulkan bahwa untuk pendonoran darah atau pemberian darah, ya. Nah, untuk yang bergolongan darah O, dia adalah donor universal. Artinya, golongan darah O dapat mendonorkan atau memberikan darahnya kepada semua jenis golongan darah.
A, AB, B, dan O atau 0. Sedangkan yang bergolongan darah A, ia hanya bisa mendonorkan darahnya ke golongan yang bergolongan darah A dan AB. Sedangkan untuk golongan darah B hanya bisa mendonorkan darahnya, memberikan darahnya ke golongan darah B dan AB. Nah, sedangkan untuk AB ini, ia hanya sebagai resipien universal. Artinya, dia penerima dari semua golongan darah. Golongan darah AB ini bisa menerima dari semua golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, sedangkan yang bergolongan darah O hanya bisa menerima darah dari sesama golongannya, yaitu O. Untuk komponen penyusun sistem peredaran darah manusia yang selanjutnya adalah pembuluh darah. Nah, untuk pembuluh darah itu ada 3 jenisnya. Ada arteri atau nadi, ada pembuluh vena atau pembuluh balik, dan kapiler. Nah, kalian bisa lihat di slide tersebut percabangan yang keluar dari jantung yang berwarna biru dan merah itu ya yang menjalar ke seluruh bagian tubuh adalah pembuluh darah ya. Nah, untuk pembuluh darah ini mereka memiliki beberapa perbedaan ya. Yang pertama kita akan bahas mengenai kapiler ya. Untuk kapiler ini dia memiliki pembuluh darah yang sangat halus ya. Kemudian kapiler pun memiliki dinding yang tipis. Selanjutnya kapiler ini menghubungkan nadi terkecil atau arteriola dengan pembuluh balik kecil atau venula ya. Bisa dikatakan bahwa kapiler ini adalah yang menghubungkan antara arteri dan vena. Selanjutnya, untuk kapiler, denyutnya tidak terasa. Nah, sedangkan kapiler itu sendiri, dia tidak memiliki katup dan merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, kita akan membandingkan dua pembuluh darah, yaitu pembuluh arteri atau nadi dan pembuluh vena atau pembuluh balik. Nah, dilihat dari tempatnya, keberadaannya, pembuluh arteri atau nadi, dia terletak tersembunyi. Ya. Berbeda dengan pembuluh vena, dia terletak dekat permukaan tubuh. Yang jika kita amati, dia berwarna tipis kebiruan. Selanjutnya, untuk pembuluh arteri atau nadi, dinding pembuluhnya tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan pembuluh vena atau balik, dia tidak tebal atau tipis dan tidak elastis. Untuk aliran darah, arteri atau nadi ini berasal dari jantung. Nah, sedangkan untuk pembuluh vena, aliran darahnya dia akan menuju ke jantung. Ya. Nah, untuk denyut sendiri, pembuluh arteri atau pembuluh nadi denyutnya akan terasa. Sedangkan untuk pembuluh vena atau balik denyutnya tidak terasa. Nah, jumlah katupnya pembuluh nadi atau arteri itu berjumlah 1 dan letaknya di dekat
jantung. Sedangkan pembuluh vena atau balik, katupnya itu banyak berada di sepanjang pembuluh. Nah, sekarang perbedaan dari darah yang dibawanya. Untuk arteri atau nadi, nah, darah yang dibawanya adalah darah bersih, ya. Darah bersih di sini artinya adalah darah tersebut kaya dengan oksigen. Nah, kecuali untuk pembuluh arteri pulmonalis. Nah, untuk vena, pembuluh vena atau pembuluh balik, darah yang dibawanya adalah darah kotor. Artinya, darah tersebut banyak mengandung karbon dioksida. Kecuali pembuluh vena pulmonalis, dia membawa darah bersih atau darah yang kaya dengan oksigen. Nah, sekarang dibedakan dari bila terluka. Ya, bila kita terluka, nah pembuluh nadi ini atau arteri ini darahnya akan memancar, ya. Nah, kemudian kalau vena atau balik bila terluka, darahnya akan menetes. Inilah gambar penampakan dari letak pembuluh kapiler yang merupakan menggabungkan dua pembuluh yaitu arteri dan vena. Nah, di mana tempat terjadinya kapiler ini tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sekarang kita akan bahas mengenai struktur jantung. Ya, untuk struktur jantung manusia itu memiliki 4 ruang. Ya, ada ruang kanan kiri sebelah atas dan kanan kiri yang di sebelah bawah. Untuk ruang yang di atas itu ada yang namanya atrium kanan dan atrium kiri. Ya, kalian bisa lihat di slide tersebut, di gambar slide tersebut, jantung untuk ruang atas itu terdapat ruang atrium kanan dan ruang atrium kiri, atau nama lainnya adalah serambi kanan dan serambi kiri. Nah, sedangkan dua ruang di bawahnya dari jantung yaitu ada ventricle kanan dan ventricle kiri, atau nama lainnya adalah bilik kanan dan bilik kiri. Nah, dari jantung ini dia akan berdekatan langsung dengan pembuluh-pembuluh ya yang pembuluhnya tersebut ya akan mengalirkan darah ya, baik itu dari jantung ataupun darah yang berasal dari seluruh tubuh maupun dari paru-paru. Sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana sih kerja jantung ya. Jantung ketika bekerja dia akan menghasilkan denyut jantung. Nah, denyut jantung terjadi karena adanya kontraksi dan relaksasi dari otot jantung. Kontraksi dan relaksasi antara bagian serambi atau atrium dan bilik atau ventricle terjadi secara bergantian, ya. Namun kontraksi dan relaksasi antara serambi kanan dan kiri atau bilik kanan dan kiri itu berlangsung secara serempak, ya. Nah, untuk penjelasannya yang pertama ya, saat serambi kontraksi maka bagian bilik akan relaksasi ya. Kontraksi itu apa? Kontraksi itu keadaan di mana jantung itu memompa darah ya. Berarti serambi kontraksi otomatis serambi sedang memompa darah dan bagian bilik
otomatis relaksasi. Relaksasi di sini artinya menerima darah. Nah, darah dari serambi kanan akan dipompa menuju bilik kanan. Ya, dia akan memompa ke bawahnya, ya, ke bawah ruangannya, yaitu bilik kanan. Ya, nah, darah dari serambi kiri dia akan dipompa ke bilik kiri. Ya, artinya pada saat serambi kiri kontraksi memompa darah, maka bilik kiri akan relaksasi, artinya akan menerima darah yang dipompa oleh serambi kiri. Nah, selanjutnya saat bilik kontraksi atau bilik memompa darah, maka bagian serambi akan relaksasi atau serambi akan menerima darah. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama, darah dari bilik kanan akan dipompa menuju paru-paru melalui nadi paru-paru atau kita sebut dengan arteri pulmonalis. Sementara bagian serambi menerima pasokan darah dari pembuluh balik utama atau vena cava, ya. Terus yang kedua, darah dari bilik kiri akan dipompa menuju seluruh tubuh melalui pembuluh nadi utama atau aorta. Sebagian darah menuju ke tubuh bagian atas dan sebagian lainnya ke tubuh bagian bawah. Bersamaan dengan itu, serambi kiri menerima pasokan darah dari paru-paru melalui pembuluh balik paru-paru atau vena pulmonalis. Nah, untuk lebih jelasnya ya mengenai bagaimana kerja jantung, kita akan membahasnya melalui peredaran darah manusia, ya. Untuk peredaran darah manusia itu dia bersifat ganda, ya, peredaran darahnya ganda. Kenapa ganda? Karena dalam satu peredaran darah lengkapnya, darah itu melalui jantung sebanyak 2 kali, ya. Darah, ya, dalam peredarannya melalui jantung sebanyak 2 kali, ya. Itu artinya peredaran darah ganda, ya. Peredaran darah manusia itu bersifat ganda, ya. Artinya darah melewati jantung sebanyak 2 kali, ya. Nah, kemudian peredaran darah pada manusia bersifat tertutup. Artinya darah tersebut mengalir di dalam pembuluh darah, ya. Nah, untuk peredaran darah manusia itu terbagi menjadi 2. Ada peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar, ya. Untuk peredaran darah kecil, ya, secara umum darah akan mengalir dari jantung menuju paru-paru dan akan balik lagi ke jantung. Ya, diulang ya. Peredaran darah kecil itu darah dipompa dari jantung menuju paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung, ya. Secara lengkapnya, ya, peredaran darah kecil ini bisa kita ingat dengan singkatan BASI, ya. Ba-nya di sini adalah bilik kanan, B-nya bilik, A-nya kanan, ya. BASI. Si-nya, S-nya itu adalah serambi, I-nya di sini adalah kiri. Jadi dari bilik kanan, ya, diawali dari bilik kanan, ya, dan akan berakhir ke serambi kiri. Penjelasan secara lengkapnya untuk peredaran darah kecil yaitu darah dari bilik kanan akan dipompa menuju arteri pulmonalis. Darah dari arteri pulmonalis kemudian masuk ke dalam paru-paru. Nah, di dalam paru-paru inilah darah yang masih kaya dengan CO2, ya, atau
darah kotor kemudian dibersihkan di dalam paru-paru. Nah, setelah darah keluar dari paru-paru menuju vena pulmonalis, darah tersebut sudah dalam keadaan bersih. Atau vena darah yang menuju vena pulmonalis itu adalah darah bersih. Nah, kemudian darah bersih tersebut akan masuk ke dalam serambi kiri. Nah, itulah penjelasan dari peredaran darah kecil. Ingat, basi diawali dari bilik kanan dan berakhir di serambi kiri. Untuk peredaran darah selanjutnya yaitu peredaran darah besar ya. Nah, secara umum darah dipompa dari jantung menuju seluruh tubuh dan akan kembali ke jantung. Ya, ingat untuk peredaran darah besar ya, otomatis ya darah yang dipompakannya lebih luas, lebih besar yaitu ke seluruh tubuh ya. Berarti ada bagian tubuh yang terlewati pada saat peredaran darah atau memompa darah. Nah, untuk lengkapnya ya peredaran darah lengkapnya, nah kita bisa ingat dengan singkatan BISA ya. B I B S A S A bisa. B-nya di sini adalah bilik kiri, sa-nya di sini adalah serambi kanan. Ya, ingat ya, bisa dimulai dari bilik kiri dan akan berakhir di serambi kanan. Ya. Untuk penjelasan lengkapnya, yaitu darah dari bilik kiri ya yang mengandung kaya dengan oksigen ya. Yang kaya dengan oksigen artinya adalah darah tersebut darah bersih ya. Nah, kemudian dari bilik kiri ini akan dialirkan menuju aorta atau nadi besar. Nah, dari nadi besar inilah ya ada percabangan ya. Percabangannya ini dia ada yang ke atas yang menuju tubuh bagian atas seperti kepala dan lengan, dan kemudian ada yang menuju ke tubuh bagian bawah seperti perut dan kaki. Nah, ingat darah yang dialirkan ke tubuh bagian atas dan bawah ini adalah darah bersih atau darah yang kaya dengan oksigen. Nah, kemudian setelah darah tersebut dipompakan ke seluruh tubuh, yaitu tubuh bagian atas dan bawah. Nah, kemudian ya setelah digunakan darah tersebut ya untuk aktivitas ya, maka akan dikembalikan lagi ya darah tersebut ya, kemudian sudah kaya dengan karbon dioksida, artinya darah tersebut sudah banyak mengandung karbon dioksida ya. Nah, darah yang mengandung karbon dioksida tersebut ya, kemudian akan dialirkan atau menuju ke serambi kanan melewati untuk bagian kepala atau lengan. Nah, dia melewati vena cava superior. Nah, sedangkan untuk badan ya, tubuh bagian bawah seperti perut dan kaki ya. Nah, darah yang keluar dari sana yang sudah kaya mengandung karbon dioksida, nah akan menuju ke serambi kanan pula melewati pembuluh darah vena cava inferior, dan akhirnya darah yang sudah mengandung ya karbon dioksida atau darah kotor tersebut ya sudah masuk ke dalam serambi kanan. Nah, di dalam serambi kanan tersebut kemudian akan
kembali lagi dipompakan, ya dipompakan ke bilik kanan lagi, dari bilik kanan ke arteri pulmonalis dan selanjutnya. Nah, proses tersebut ya akan berlangsung secara sirkulasi terus menerus ya. Nah, jadi ingat untuk peredaran darah besar ya, yang namanya besar otomatis ya darah tersebut dialirkan ke seluruh tubuh. Ingat ya, untuk peredaran darah lengkapnya ya, peredaran darah besar ini kita ingat singkatan BISA ya, diawali dari bilik kiri dan dia akan berakhir di serambi kanan. Pada slide ini disajikan beberapa gambar mengenai peredaran darah pada manusia ya. Ada 3 gambar, salah satunya adalah gambar sistem peredaran darah manusia ya, peredaran darah kecil dan besar yang digambarkan secara sederhana ya. Untuk penjelasannya ya sama seperti yang di slide sebelumnya ya nak. Sekarang kita akan bahas mengenai tekanan darah. Nah, tekanan darah ini dia ada yang tekanan darah sistol dan tekanan darah diastol. Nah, untuk tekanan darah sistol yaitu tekanan darah pada dinding pembuluh nadi saat jantung berkontraksi. Sedangkan tekanan diastol yaitu tekanan darah pada pembuluh nadi saat jantung berelaksasi atau istirahat ya. Jadi kalau sistol itu jantung pada saat bekerja ya, pembuluh nadi saat jantung bekerja. Nah, sedangkan kalau diastol tekanan darah pada pembuluh nadi saat jantungnya itu istirahat. Nah, untuk tekanan darah sistol dan diastol yang normalnya itu adalah 120 per 80 mm Hg ya. Nah, alat untuk mengukur tekanan darah yaitu sphygmomanometer yang dilengkapi dengan stetoskop. Tekanan darah atau denyut jantung dapat dideteksi dari frekuensi denyut jantung. Nah, demikian ya pemaparan materi ya untuk bab sistem peredaran darah pada manusia pada kesempatan kali ini ya. Nah, sebelumnya ya mari ya kita sama-sama ya merenungi ayat Al-Qur'an dan hadis ya yang berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari. Nah, salah satunya adalah Al-Qur'an surat Qaf ayat 16 ya. Nah, yang artinya adalah dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini menunjukkan relasi atau hubungan antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya, sekaligus mengisyaratkan bahwa pentingnya pembuluh darah yang ada di leher kita dan hubungannya dengan jantung. Nah, untuk hadis yang bisa kita renungi, salah satunya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, bunyinya adalah, ingatlah dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Tetapi bila rusak, niscaya akan rusak pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu bernama kolbu. Nah, penting untuk diketahui bahwa kata heart dalam dunia kedokteran berarti jantung, bukan hati.
Nah, adapun hati dalam kedokteran adalah liver. Karena itu kata qalb atau kolbu dalam bahasa Arab dapat juga diterjemahkan ya menjadi heart yang dalam bahasa Indonesia berarti jantung. Ya, kalau kita melihat dari hadis tersebut berarti sekumpal daging itu ya bernama jantung. Ya, jika jantung itu baik, maka baiklah pula seluruh tubuhnya. Bila jantung itu sakit ya, maka sakit pula seluruh tubuhnya karena seluruh tubuh kita ya mendapat pasokan darah oksigen ya itu dikendalikan oleh jantung ya. Nah, cukup sekian pembahasan materinya ya. Nah, kesimpulannya adalah yuk kita sama-sama mereview apa aja sih yang sudah kita pelajari di sistem peredaran darah ini ya. Nah, dalam peredaran darah ya, itu tersusun oleh beberapa komponen ya. Ada darah, ada pembuluh darah, dan ada jantung. Nah, untuk darah ya, itu ada komposisinya ada plasma darah 55%, terus ada eritrosit atau sel-sel darah ya. Sel-sel darah itu mencakup 45% dari keseluruhan yang menyusun darah ya. Sel-sel darah itu yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Nah, kemudian untuk pembuluh darahnya itu ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh vena, dan pembuluh darah kapiler ya. Nah, untuk jantungnya, jantung manusia itu terdiri dari 4 ruang ya. Ada serambi kanan dan kiri, ada bilik kanan dan kiri. Nah, untuk peredaran darah manusia itu dia bersifat ganda, artinya ya darah melewati jantung sebanyak 2 kali dan darah mengalir di dalam pembuluh, artinya peredaran darah manusia itu bersifat tertutup. Nah, peredaran darah manusia itu ada yang peredaran darah kecil, artinya darah dipompa dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan untuk peredaran darah besar, ya darah dipompa dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, ya semoga ya apa yang sudah kita pelajari bersama ya dapat bermanfaat ya untuk kita semua, dan mohon maaf bila banyak terdapat kekurangan ya. Kekurangan itu hanya dari ustazah sendiri, berasal dari ustazah sendiri, dan bila ada kelebihan ya semata-mata karena Allah, karena pertolongan Allah ya. Ustazah tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perhatiannya ya. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan.